Mandalika hujan deras, ini hujannya deras sekali tuh, dan air yang datang rata-rata masuk ke pedok, ke pit. The grid now as well, and you can see as Toprak makes his way to the grid. Just these conditions aren't going to be possible to start the race. Itu menyisakan problem, yakni hutang yang menumpuk, dan ini akan menjadi beban yang akan menyengsarakan rakyat dan membuat keuangan negara ini akan menjadi kolaps dan negara ini bisa menjadi bangkrut. Itu yang pertama. Itu jelas mencoreng, merusak wajah istana, merusak negeri ini, dan merusak kita semua. Bukan hanya istana saja, bukan hanya masa pemerintahan Jokowi saja, tapi merusak bangsa secara keseluruhan. Ini menciptakan dampak di luar, ya, dampak di dunia internasional, ya kan. Negara-negara tetangga kita itu juga, saya yakin mereka akan prihatin dan tidak simpati. Ya. Perlu disampaikan bahwa kan penyelenggara MotoGP, World Superbike dan Asia Talent Cup itu namanya Dorna. Jadi manajemennya itu all managed by Dorna. Jadi nanti World Superbike-nya itu besok, lusa, dan hari Minggu, kemudian nanti pre-season-nya bulan Februari, dan nanti tanggal 20 Maret itu MotoGP-nya. Nah, dilihat kesiapan marshal kita belum maksimal dari segi kemampuan maupun jumlahnya. Tapi kan balap ini bukan hanya persoalan sirkuit, ada race control, ada paddock, macam-macam lah, grandstand dan lain sebagainya. Ini yang sedang digesa penyelesaiannya. Jadi mereka tidak ingin ada satu event yang ramai nanti mengganggu kerja utamanya. Nah, ketika hari latihannya tanggal 14 kemarin, itu ada alat yang baru sampai, kemudian ada komunikasi yang kurang pas dalam pengertian antara MGPA dengan Dorna, sehingga dirasa ini timbang kita membahayakan nyawa masyarakat, nyawa manusia, nyawa pembalap, mendingan dipending saja sekaligus dengan World Superbike. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Mandalika kebanjiran. Rezim Jokowi buat malu Indonesia. Begitu kalau duitnya dikorupsi. Sirkuit Mandalika kebanjiran. Muslim Ardi, kita dibuat malu oleh rezim Jokowi. Ermal.id. Terjadinya banjir atau genangan air hujan di area sirkuit Mandalika, Lombok, Mandalika hujan deras, dinilai telah hujannya memalukan deras sekali bangsa tuh, dan air Indonesia yang di mata kenceng dunia. rata-rata masuk ke Direktur Gerakan pedok, ke Perubahan pit. Muslim Arbi mengatakan bahwa sirkuit Mandalika sejak awal seperti menjadi kebanggaan rezim Joko Widodo. Namun demikian, saat event balapan dimulai justru yang terjadi malah kebanjiran. Nyatanya area balapannya kebanjiran. Arena balapan internasional kok memalukan, ujar Muslim Arbi kepada kantor berita politik Ermo, Minggu 21 November. Apalagi kata Muslim, para bule atau warga negara asing yang terlibat dalam pertandingan di Mandalika nampak memanfaatkan lebatnya hujan dengan mandi hujan dan menyerok air banjir. Muslim Arbi merasa sudah dibuat malu oleh rezim Jokowi. Ia pun mempertanyakan dari sisi mana sirkuit Mandalika menjadi kebanggaan Indonesia. Alangkah malu kita dibuat oleh rezim ini. Di arena balapan Mandalika malu-maluin. Dari sisi ini saja presidensi Indonesia di G20 pasti jadi olok-olokan, kata Muslim menutup.
Ada genangan di sirkuit Mandalika. Putra Nababan. Jangan megah sirkuitnya, tapi penonton dibuat tidak nyaman. Masyarakat menyoroti genangan yang muncul di area komersil sirkuit Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Genangan itu seakan bertolak belakang dengan pernyataan penyelenggara yang menyampaikan bahwa sirkuit Mandalika anti banjir karena telah digelontorkan dana yang fantastis. Anggota Komisi 10 DPR RI Putra Nababan menyampaikan, penyelenggara acara harus memperhatikan area komersial yang tergenang banjir. Tujuannya agar para penonton dan turis yang hadir nyaman saat menikmati berlangsungnya acara balapan motor skala internasional tersebut. Politisi PDIP itu mengingatkan agar pihak pengelola sirkuit segera menangani. Ia menyayangkan kejadian sirkuit yang megang tidak berbanding lurus dengan fasilitas penunjangnya, sehingga muncul genangan saat hujan lebat. Jangan hanya memegahkan sirkuitnya, tapi para penonton di area komersial dibuat tidak nyaman. Nanti kalau nggak ada yang nonton, yang rugi para pemain juga. Harus dibenahi area komersial dengan janji-janji yang mereka sampaikan, kata Putra Nababan kepada kantor berita politik Ermo, Minggu 21 November. Menantu mendiang Sabam Sirait ini menambahkan, meski tidak ada komplain dari para penonton maupun pembalap, akan tetapi penyelenggara acara perhatikan beberapa area yang belum tertata dengan baik. Dengan demikian, penonton dan masyarakat setempat yang ikut serta meramaikan acara dapat mendapatkan kenyamanan. Kalau di luar kejadiannya memang di beberapa area tidak dibeton, masih tanah langsung dan pasir sehingga itu menimbulkan genangan. Tutupnya. Terima kasih telah mengunjungi channel ini. Kami hanya sebatas menginformasikan. Andalah yang memutuskan. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah